Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Imade Dharma Putra Wijaya, NIM 12021900026 dari kelas SI4301. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang uncomplicated firewall, mulai dari menginstal dan juga konfigurasi, serta penggunaan atau pengkonfigurasian sebuah tools GUI yang bernama GUFW, di mana dengan tools itu kita juga dapat mengatur uncomplicated firewall. Nah, yang pertama di sini kita mulai untuk menginstal yang namanya uncomplicated firewall. Install. Nah, di sini kita mulai menginstalnya. Setelah melakukan instalasi, kita dapat mengecek status dari firewall tersebut, di mana kita dapat memasukkan komen UFW status. Nah, di sini dapat dilihat bahwa firewallnya masih nonaktif. Kemudian kita dapat mengatur defaultnya terlebih dahulu, di mana UFW default untuk incomingnya. Nah, dan juga UFW default allow untuk outgoingnya. Kemudian kita juga dapat membuat rules untuk menerima akses dan menutup akses, mulai dari itu port ataupun IP, entah itu secara servisnya atau juga lebih spesifik. Di sini kita akan mencoba untuk membuat yang sederhana. Kita akan menerima akses SSH. Dapat dilihat bahwa rule telah terupdate untuk versi 4 dan juga versi 6. Kemudian kita membuat allow 22. Nah, di sini kita akan menerima akses untuk port 22. Kemudian juga kita dapat membuat rules di mana kita menolak akses untuk port 80 dengan protokol UDP. Nah, di sini rules telah terupdate. Kemudian kita cek statusnya, status. Nah, di sini dapat dilihat bahwa statusnya inaktif, berarti firewallnya uncomplicated ini masih belum diaktifkan. Kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, firewall is active and enable on system startup. Kemudian kita cek. Nah, dapat dilihat di sini defaultnya telah kita atur, di mana untuk incomingnya deny dan untuk outgoingnya allow. Kemudian untuk disable, untuk rootnya disable. Nah, di sini kita telah membuat beberapa rules sebelumnya yang seperti kita lihat. Kita menerima akses SSH, kemudian kita menerima akses dari port 22, kemudian kita menolak akses dari port 80 dengan protokol UDP. Nah, di sini juga kita dapat menerima atau menolak akses berdasarkan IP address. Di sini kita dapat membuat UFW deny from 1800 2.15. Nah, di sini dapat lihat rule telah ditambah. Kemudian kita lihat nah, di sini karena kita tidak mengatur untuk port atau protokol, dia bersifat anywhere atau di mana saja. Kemudian kita membuat aksesnya yaitu deny. Kemudian di sini kita mendeny yang namanya IP. Kemudian kita juga dapat membuat UFW
allow from 0.9 to any for 43. Nah, di sini kita telah menambahkan rule baru. Nah, dapat dilihat yang sebelumnya pada IP 10.0.215 kita tidak mengatur yang namanya IP-nya, portnya. Sedangkan untuk yang 192.1.1.9.5 kita mengaturnya untuk port 433. Nah, di sini kita juga dapat membuat rules untuk menolak akses HTTP. Di sini segala rules untuk HTTP itu ditolak. Nah, di sini juga kita dapat melihat status berdasarkan nomor urutannya. Nah, dapat dilihat di sini 1 2 3 4 5 6 10. Kemudian kita juga dapat menghapus rules yang telah kita buat sebelumnya dengan cara wv delete. Nah, kita di sini kita masukkan nomor rule-nya. Misal kita akan menghapus rule yang kelima. Nah, di sini muncul di mana di sini actionnya tuh allow, kemudian akses yang diberikan tuh yaitu IP-nya, kemudian portnya 433. Nah, di sini kita pilih yes untuk menghapusnya. Nah, rule telah dihapus. Kemudian kita lihat. Nah, kita lihat port 433 dengan actionnya allow, kemudian untuk IP-nya 192.195 telah hilang, telah kita hapus. Selanjutnya kita juga dapat melakukan reset. Nah, di sini kita telah melakukan reset di mana rule yang telah kita buat sebelumnya akan hilang. Nah, otomatis dia akan firewall tersebut akan berhenti. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dengan menggunakan tools GUI yaitu GUFW. Pertama kita akan coba lihat terlebih dahulu. Nah, di sini tidak ada apt install. Kita install terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan tersebut. Nah, dapat kita lihat di sini kita lebih mudah untuk mengaturnya, dimana kita dapat langsung saja dengan klik statusnya. Sini ya dia akan menyala. Kemudian untuk defaultnya incoming deny dan outgoingnya allow. Nah, di sini karena kita belum membuat rules, maka tampilannya akan kosong. Nah, di sini juga kita dapat menambahkan rule. Nah, di sini kita dapat memilih rules yang akan kita buat mulai dari pre-configured, kemudian simple dan advanced. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat yang pre-configured, di mana di sini kita kita akan menolak akses, di mana kategorinya network, kemudian service. Nah, di sini kita akan menolak yang namanya akses dari HTTPS. Kemudian kita tambah. Nah, secara otomatis rules yang di sini akan bertambah. Kemudian kita juga dapat menambahkan rules baru
dimana kita akan menolak HTTP. Nah, di sini akan muncul untuk 433 HTTPS dan 80 itu HTTP. Nah, kemudian kita akan melakukan cek terlebih dahulu. Nah, di sini dapat lihat karena kita menolak akses dari HTTPS, maka di sini dia tidak akan terbuka. Kemudian kita coba kembali firewall. Nah, di sini kita dapat menghilangkan rules yang telah kita buat sebelumnya dengan cara menghapusnya, yaitu klik delete. Nah, di sini role-nya telah hilang semuanya. Kemudian kita cek kembali. Nah, di sini YouTube-nya bisa diakses kembali dan juga Facebook-nya bisa diakses kembali karena sebelumnya kita menolak untuk akses ke HTTPS. Kemudian kita hapus role-nya, mereka dapat diakses kembali. Sekian video untuk kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.